Pik, aku ada teka-teki nih untukmu. Apa? Kau lihat gambar ini. Ya. Apa perbedaan dari mereka? Perbedaan? Ya. Perbedaan? Iya. Emang apa bedanya? Konnichiwa guys. Mina Genki. Daijoubu desho? Yo kata sa. Sore dewa minasan. Hajime mashou. Kali ini kita bakal ngebahas gimana bilangnya? Karakter-karakter yang tadi. Ya, jadi kayaknya nggak mungkin orang nggak tahu sih karakter-karakter Iya. yang tadi sih. Jadi karakter-karakter tadi adalah karakter-karakter femboy. Ya. Atau biasa orang sebutnya itu trap. Ya, trap. Bukan trap lagu ya, Bukan trap itu, tapi trap. Lagu. Bukan enak yang trap yang ini, tapi trap lagi. Track. Trap yang lagu itu enak sih didengar. Cuman kalau trap yang ini hati-hati. Ya, jangan sampai terpicut. Jangan sampai tertipu sama tampilan, tapi lihat isi dalamnya. Dan jangan menggunakan kata asal ada lubang, yang penting gas. Orang siapa yang bakal ngeluarin kata-kata ini? Udahlah, kita langsung saja. Walaupun kita ngomongnya seperti itu di awal, tapi kita bakal apa nih masuknya ini? Femboy terbaik atau gimana? Iya, fanboy terbaik yang bisa dibilang masih belum tergeser posisinya Sejauh ini. sejauh ini. Karena di musim sekarang ada anime juga yang ada isinya trap dan itu menjadi gimana bilangnya ya? Jujur, itu menjadi salah satu karakter favorit saya ya untuk season baru ini ya gitu kan. Itu karakternya itu dari anime Marriage Toxic ya. atau Marriage X Toxic? Marriage toxin. Marriage Toxic. Toxic kok toksin. Toxin. Ya Jadi pokoknya itu pernikahan racun. aku maksud tuh di sini itu anime nama karakternya itu adalah Mei Kurokawa. Entah. Mei siapa sih namanya? Ya Aku lupa. pokoknya itu karakter memang belakangan ini sering dibahas ya. Ya, itu menjadi salah satu idola saya. Dan kita tidak tahu ya apakah dia bakal menggeser para teratas ini bisa atau tidaknya. Mungkin bisa. Mungkin bisa. Karena dari tampilannya sangat feminim, Iya. suaranya imut, voice actornya, dan yang Ya. aku lihat nih dari episode terbarunya nih, itu dia itu Manis. cantik loh. Yang di episode baru tuh dia pakai twin tail, pakai kacamata, pakai ponytail. Sudahlah. Jadi kita langsung saja kita bahas peringkat teratas Ya. untuk sampai saat ini. Jadi yang paling menduduki paling atas itu adalah karakter Astolfo. Oh iya. Karakter Astolfo dari anime Fate Apocrypha. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang masih belum tahu anime ini, tapi kayaknya nggak ada yang tahu sih. Semua tahu. Dan karakter ini bukan sesuatu yang nggak akan bisa dilupakan gitu. Karena karakter ini selalu up to date. Tapi bentar, kayaknya kita bicarain animenya lah tadi, bukan karakternya lah. Animenya ya. Animenya? Tapi animenya kan juga up to date. Jadi seperti anime seri-seri Fate lainnya. Anime ini itu bercerita tentang perebutan sebuah gelas. Iya. Gelas Emas. Yang aku lupa apa bahasa Cawan sejati. suci. Cawan suci. Ah ya, cawan suci. Holy Grail. Nah, tentang perang yang ingin memperebutkan sebuah Holy Grail. Perang Holy Grail. Yang dimana kalau misalnya pemenangnya itu bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Apapun tanpa Apapun terkecuali. itu. Ya. Astolfo itulah Astolfo dari anime ini. Yang waktu awal-awal muncul nih terlihat tuh feminim.
feminim, sangat feminim, imut, lucu. Lucu enggak sih, dia nggak pernah nunjukin lucu. Tapi bisa dibilang sifat kewanitaannya. Aku nggak bisa bilang sifat kewanitaan sih, tapi dia lebih kayak apa ya, genit. Ya, Sifat genitnya tuh terasa kali. Sifat genitnya tuh terasa kali. Jadi waktu pertama kali muncul kayak, oh ini bisa nih jadi salah satu waifu nih. Nah, tapi muncullah sebuah episode yang ada di sebuah hotel, di ruangan hotel. Iya. Di dalam hotel itu ada si MC sama si Astolfo. Enggak, ada si Jin. Iya, tapi pertama kali. Oh, pertama kali ya? Pertama kali di dalam ruangannya itu ada MC sama Astolfo, kalau nggak salah aku ingat. Jadi di situ posisinya si Gianna itu juga baru datang. Setelah Astolfo pergi. Enggak. Pas Jadi pas Astolfo itu sebenarnya lagi mandi. Iya. Di hotel, di ruangan hotel itu. Nah, jadi si Gianna ini langsung buka pintu ruangan hotelnya, kamar hotelnya kayak zup tiba-tiba. Untuk diskusi kan? Iya, dan tiba-tiba di situ Astolfo Datang muncul dengan telanjang. Awalnya kita mungkin kaget kayak, wih, Astolfo telanjang nih. Baru kita lihat kayak, ntar dulu, kok itu dadanya bidang. Dia cewek tapi kok dadanya bidang gitu. Dan dari segi ngahandonya, kenapa dia handonya kayak gini, kayak cowok pada umumnya. Disitulah langsung para fans langsung pecah. Ada yang bilang nggak apa-apa lah, asal dirubah. Ada juga yang cowok batang dalam. Disitulah asal mulanya Astolfo jadi ramai. Mungkin kita langsung saja ke karakter kedua. Oke, jadi karakter kedua ada siapa ya? Karakter kedua, dan tentu saja ini dari anime yang juga up to date sekarang. Apa tuh? Anime apa tuh? Dari karakter apa dari anime apa? Felix. Lupa namanya. Tapi Felix, si kesatria kucing. Kesatria ya? Tapi jangan salah. Untuk karakter cewek juga ada yang dibilang sebagai kesatria. Oke. Felix ini tentu saja dari anime yang semua kita tahu dan masih didebatkan sampai sekarang, yaitu dari anime Re:Zero, Kara Hajimaru. Oke, lanjut. Re:Zero Kara Hajimaru. Tapi di season baru ini dia nggak kelihatan ya? Enggak. Belum ada. Terakhir masih di season sebelumnya. Di season 3 Di season 3 kayaknya masih nggak terlalu muncul sih kalau nggak salah aku ingat. Sampingan aja kalau nggak salah. Dia sama si kakek-kakek itu. Alah, aku lupa. Sebastian. Iya. Itu karakter favoritku juga tuh, Sebastian. Itu Sebastian sih aku juga suka sih. Keren sih, walaupun kakek-kakek tapi masih powerful. Di anime Re:Zero ini tentu saja pembahasannya tentang mencari tahu siapa siapa namanya yang ngeremes Satella ya. Satella Arrow. Oke. Kalau aku nggak salah ingat juga kayaknya masih belum ada muncul ya. Masih belum ada muncul. Dan ya berharaplah si Felix ini datang lagi. Karena itu adalah salah satu karakter favorit di fanboy ya. Ya. Karena itu sih, karena Felix itu ketahuan dia bukan cewek itu di upacara calon ratu di negeri itu gitu. Pas dilihat loh, Kok pakai baju ini gitu. Felix kesatria rupanya, cowok. Padahal awal ketemu dia pakai baju cewek. Baju cewek. Waktu pertama kali Felix muncul kan waktu dia main-main ke mansionnya Emilia juga kan, mansionnya yang badut itu juga kan. Bajunya tuh feminim, pakai rok, bajunya cewek, tapi kok tiba-tiba kok ya cowok. Di situ. Dan akhirnya sih sama juga sama kayak Astolfo.
Ya nggak apa-apa lah, asalkan cantik ya. Bule lah. Tapi gimana ya, si Felix ini nggak terlalu menonjol juga kan? Iya, Felix ini nggak bisa dibilang bukan karakter utama. Karakter pendukung utama sih, bukan. Emang dia cuman salah satu support karakter, tapi nggak terlalu dinampakkan. Tidak terlalu dinampakkan. Karena Felix ini dari segi kekuatan sebenarnya nggak terlalu kuat sih. Itu nggak tahu. Tapi di season 3-nya dia baru terasa jiwanya, lelakinya. Next, ada karakter apa nih? Kita akan membahas karakter. Salah satu karakter yang sangat amat banyak meme-nya. Iya. Sangat amat banyak meme-nya, dan salah satu meme-nya itu adalah opening animenya. Iya. Opening anime dari opening Snoop Dogg. Tapi jujur enak loh lagunya. Jujur itu ada apa sih namanya? Remix. Parodinya tuh bagus loh. Itu yang buat sih bagus sekali sih. The best sih. Nah, jadi kita langsung saja kita call out karakternya. Iya. Yaitu karakternya Hideri Kanzaki. Dari anime Blend. Siapa yang tidak tahu karakter ini? Aku rasa tidak ada. Karena dia juga lumayan terkenal kan, jadi sebagai video clipper. Sering masuk Video clipper. Karena kan ada adegan di mana si Hideri ini pengen ke kamar mandi. Oke. Iya. Dan itu terus di spam sampai sekarang. Hideri Kanzaki sih, menurutku sih itu karakter fanboy the best sih. Kita kalau misalnya Hideri Kanzaki ini, kita nggak ngelihat dari segi feminimnya, kita nggak ngelihat dari segi centilnya. Centil sih sebenarnya. Centil sih. Cuman lebih ke sisi komedinya. Iya. Itu dia. Komedinya selalu dapet setiap episode. Hideri yang sebagai fanboy gitu kan. Jadi ini kayak komedi sebagai fanboy itu dapat terus gitu. Kayak yang kau bilang tadi, yang dia mau ke kamar mandi. Tapi dia diseret sama yang onesan kan. Terus disuruh jangan buat masalah, baru ingat pergi ke kamar mandi laki-laki. Ya, itu dia. Tapi malah buat masalah lagi. Itu dia itu. Jadi Hideri Kanzaki, aku nggak bisa bilang Hideri Kanzaki itu the best ya. Tapi ya kalau urusan komedi dia jagonya memang. Ya. Jadi Hideri ini kalau menurutku sih nggak bisa kita bilang dari segi penampilan, tapi kita bisa bilang itu dari komedinya. Karena komedinya dapat semua. Dari komedi ke karakter ceweknya, dari sebagai karakter idol. Iya, idol. Itu dapat sih menurutku sih itu. Wah, gila sih. Dan Blind X itu juga salah satu anime terbaik pada musimnya. Iya. Pada saat itu Blind X itu salah satu anime yang terbaik di seasonnya. Sebagai anime slice of life. Anime yang nggak terlalu berat, simple kan, pembahasan tentang apa? Cafe mate ya. Ya, mate cafe yang punya banyak berbagai karakter, mulai dari onesan, sadis, yandiri ya? sadistik, baru itu tsundere, imoto, dan terakhir itu itulah salah satu karakter yang kita bahas, yaitu Hideri Kanzaki sebagai karakter idol. Nah, karakter selanjutnya apa tuh? Karakter selanjutnya, dan tentu saja ini juga job mungkin. Bisa dikatakan sebagai job. Miko. Miko sebenarnya bisa dibilang job sih, cuman lebih ke job. Miko itu kan lebih ke turun temurun ya. Ya, itulah gitu. Pendetanya pendeta wanita atau wanita pendeta? Pendeta wanita. Pendeta wanita.
bukan pendeta juga sih sebenarnya. Eh, Tapi ya begitulah. ya begitulah. Nah, kita sebagai orang Indonesia kita tidak terlalu paham tentang begituan. Tapi ya begitulah. Karakternya dari anime yang kontroversial, Kontroversi. kontroversi. Ya, gitulah. Yaitu Ruka Urushibara. Ya, Ruka Urushibara. Seorang gadis Miko. Tapi dia betulan gadis loh. Di Di- Stargate Zero. Beda timeline itu. Ya, dari anime Stargate Zero, dia gadisnya itu kelihatan. Tapi kalau di Stargate Zero itu betulan gadis. Nah, kalau misalnya di yang utamanya itu Stargate yang awal itu dia bukan gadis. Nah, ini sebenarnya kenapa dibilang kontroversi, karena ini anime itu penuh dengan logikalistik. Logikalis? Bahasa Ya. apa itu? Pokoknya sesuatu hal yang berhubungan dengan ilmiah lah gitu. Sains. Sains ya. Sains. Betul, sains. Nah, untuk Stargate-nya sendiri itu animenya pembahasan tentang Sains. time capsule. Lebih Bukan lah ya, bukan time capsule ya, time karena kapsul sih, lebih ke apa ya namanya ya? time travel. Time travel. Iya. Travel. Dengan tentu saja MC-nya yang selalu berteriak LSP Kongru. Ada satu lagi, Metal Scientist. Iya. itu Itu Iconic. sangat ikonik sih. yang awalnya kayak Allah kayak bercanda doang gitu. Di awal animenya makin lama kok serius sekali gitu. Jadi password mau masuk. Dan tentu saja di kehadiran si Ruka ini bukan sebuah kebetulan. Nah, Ruka ini termasuk salah satu temannya si MC. Dan ya kenapa bisa temenan itu tuh karena si MC itu selalu ke kuil dan ketemulah si Ruka. Ya gitu aja. Pertemuan antara si Udah gitu aja. ketemu gitu, jadi temen. Dan ya di animenya dia pada akhirnya stop juga. Setelah Berhenti jadi mad scientist. kalau misalnya kita bilang kenapa Ruka ini bisa dibilang fanboy ya? Karena Ruka cantik. Gini, sebenarnya si Ruka ini punya latar belakang yang sangat rumit sekali. Ya. Ya, Jadi kita peringkas saja. Ruka lahir. Si harapan neneknya atau siapanya gitu. orang tuanya kalau Orang nggak tuanya salah. Orang berharap perempuan gitu. Ternyata yang di broten itu Cowok. laki-laki. Ah. Nah, diajarilah dia dari kecil hingga besar menjadi wanita. Tapi si Rukanya ini sadar kalau hal itu salah. Iya. Ya mau bagaimana lagi? Tapi sebenarnya lama-kelamaan Ruka juga nyaman sih menerima kalau misalnya aku cowok sih, cuman kayak aku nyaman jadi cewek berpenampilan seperti ini. Ya udah nggak apa-apa. Ya seperti itulah Seperti ya. itu. Tidak. Ada sih nggak ada. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman ya itu aja lah. Anime nggak ada yang bisa dibahas sih sebenarnya. Dari segi jalan ceritanya juga Cuman fanboy doang sih. nggak, dari segi animenya juga nggak ada yang bisa dibahas sih ya. Cuman MC-nya mencari teman. Atau bisa bilang begini, sebenarnya fanboy ini dari kesamaannya ya, cuman sebagai support doang. Ya support karakter untuk bisa konyol lah animenya lah. Nggak terlalu serius gitu. Tapi ya Gimana lagi? begitulah ya. Oke, kalau gitu mungkin segini aja lah kita membahas untuk fanboy. Iya, Tapi segitu doang. ya begitulah gitu kan. Karena ya makin lama juga kan makin tetap dilancarkan juga kan rules-nya thread kayak anime yang sekarang. Pasti. Mungkin kalau misalnya para wibu tachi ada karakter fanboy yang Best. kalian sukai, itu komen aja di bawah. Iya. Atau dari semua karakter yang kita sebutin mungkin ada yang kurang dan tambahin aja. Iya. Kalau begitu, Jangan lupa untuk subscribe channel Enah.
agar kalian bisa mendapatkan informasi. Ya, informasi. Informasi kalau kita sudah update video-video lainnya. Iya. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bersama kami, Duo Wibu. always Daijobu. Sore Dewa Minisan. Mata Esta. Mata nih.